Nah, sekalian, kita akan masuk pada materi tentang norma. Yaitu pembelajaran kita pada saat ini kita akan menggunakan berbasis TK. Kalian buka menu norma. Di dalam menu norma atau materi norma ini, di bawahnya ada bermacam-macam menu, mulai dari modul ajar yang berisi tentang tujuan pembelajaran kita, kemudian materi norma ini berupa materi seperti di buku paket. Kemudian ada animasi di sini dapat kalian lihat nanti ini berupa video tentang norma, dan inti dari pembelajaran kita nanti dapat dibuka pada menu video norma. Resume ini adalah membuat ringkasan tentang materi yang kalian lihat di video di atas. Kirim sehingga Pak Rudi bisa mengoreksi hasil resume kalian. Menu berikutnya adalah pertanyaan apabila kalian belum jelas, dengan mengklik daftar pertanyaan. Silakan sama kalian mengetik nama, kelas, kemudian tulis pertanyaan kamu di sini. Kemudian kirim sehingga Pak Rudi mengetahui apa-apa yang kalian tanyakan. Dan yang terakhir adalah kita nanti akan melaksanakan ulangan harian. Kalian ngeklik menu ulangan harian, kemudian kalian jawab dengan cara mengklik jawaban yang paling benar. Setelah kalian jawab semua selesai, kirim sehingga akan muncul skor kalian di sini dengan cara lihat skor. Nah, ini karena ini contoh, maka nanti kalian bisa mengerjakan di sini. Demikian anak-anak, silahkan mengakses materi pelajaran norma pada saat ini. Halo anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Setelah kemarin kalian mengetahui apa itu pengertiannya norma, pada waktu kali ini Pak Rudi akan menjelaskan tentang macam-macam norma. Ya, bahwa norma itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu, suara hati nurani manusia. Jadi adanya norma kesusilaan ini bersama dengan kelahiran dan keberadaan manusia. Jadi sekali lagi, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu yang ada dimulai dengan kelahiran manusia. Nah, kesusilaan itu karena berasal dari dalam kalbu, bahwa kalbu manusia itu baik, maka norma kesusilaan itu baiknya adalah berdasarkan kalbu. Misalnya tentang kejujuran, bohong itu adalah salah satu pelanggaran norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kelompoknya. Jadi norma kesopanan itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kita hidup bermasyarakat. Yang ketiga adalah norma agama. Nah, norma agama ini adalah peraturan atau kumpulan aturan atau kaidah yang sumbernya dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan, yang disampaikan kepada nabi atau rasulnya disebarkan kepada seluruh umat manusia. Nah, kita sebagai makhluk bertuhan yang beragama Islam, peraturannya dari Al-Quran dan hadis. Bagi yang beragama Kristen, ada kitabnya namanya Injil. Dan agama-agama yang lain ada kitab sucinya masing-masing. Nanti kalian tugasnya adalah cari tahu nama kitab-kitab dari agama-agama yang keempat adalah norma hukum.
Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan resmi negara serta bersifat memaksa. Sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, yang paling penting kita ini sekarang hidup di negara hukum. Sehingga semua peraturan-peraturan hukum atau yang dibuat oleh pemerintah kita harus mematuhi. Karena norma hukum ini diiringi dengan sanksi yang tegas. Dan contoh, kalian mengendarai kendaraan sepeda motor di jalan harus mematuhi memakai helm, membawa surat-surat kelengkapan kendaraan. Kalau kalian tidak membawa dan mematuhi aturan itu, kalian akan dikenakan sanksi, yaitu tilang bukti pelanggaran, dan kalian harus membayar denda. Demikian itu adalah ada 4 macam norma. Nanti tugas kalian adalah mencari contoh masing-masing norma itu, contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari kalian. Demikian materi kita pada saat ini. Kalian sudah menyaksikan video dan mengerjakan tugas-tugas kalian, dan dari Pak Rudi saya akhiri, semoga pelajaran pada saat ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.